أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, para alim ulama, para imam, ada imam daeng, imam ustadz, imam usamah dan macam-macamnya. Banyak imam, Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah, adik-adik yang semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah masih diperkenankan untuk menikmati ibadah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa ke akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik yang kami muliakan, mungkin pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan kulkas, kata Pak Usama, kuliah ringkas. Kalau kultum terserah antum dipanjang, jadi ringkas-ringkas. Ini mungkin juga temanya, saya tidak tahu, tema yang berat kayaknya pada puasa semua. Berat Pak, kasih tema yang berat atau ringan Pak? Ya mungkin cari yang ringan-ringan mohon. Jadi ini sekedar mengutip salah satu kisah yang termaktub dalam kitab sirah ya, Ibnu Hisham. Ini judulnya itu Qissatu Istima' Quraisyin ila qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tentang orang Quraisy yang menyimak bacaan Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Quraisy yang masih belum muslim. Jangan-jangan yang muslim gak nyimak-nyimak bacaan Quran. Yang muslim aja menyimak-nyimak. Siapa mereka itu? Ternyata mereka itu bukan orang sembarangan juga, termasuk yang petinggi-petinggi Quraisy pada masa itu. Jadi namanya itu ada Abu Sufyan, Abu Jahal, dan kemudian ketiga Al-Akhnas. Nah, saya tidak tahu di sini banyak Abu juga atau tidak. Jadi di sini dalam oh banyak, tapi yang ini yang baik-baik ini. Kalau yang ini insya Allah ada yang baik juga. Nanti ada Abu yang masuk Islam, ada Abu yang tetap dalam keadaan jahiliyahnya itu. Abu Sufyan itu nanti masuk Islam, dan termasuk orang yang baiklah keislaman. Abu Jahal ini sudahlah gitu. Jadi tidak pas ini Abu Jahal. Al-Akhnas itu masuk Islam, tapi dia tercatat sebagai orang yang dalam tanda petik munafik gitu. Islam tapi agak nakal gitu. Jadi menghancurkan Islam juga dari dalam. Anna Abu Sufyan bin Harbin. Nah, jadi nama lengkapnya Abu Sufyan bin Harb, wa Aba Jahl bin Hisham, Abu Jahal bin Hisham, wal Akhnas ibn Syarid, ibn Amru, ibn Wahb bin As-Saqafi. Dan Akhnas bin Syarid bin Amru bin Wahab As-Saqafi. Kharaju lailatan, pada suatu malam mereka bertiga ini keluar. Liyastami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli minal laili fi baiti, saat ketika Rasulullah sedang sholat malam di rumahnya. Kalau sekarang hati-hati ada CCTV. Nanti dia nyuri-nyuri dengar bacaan itu nanti dianggap yang ini. Jadi ya kita bayangkan pada masa itu kan belum ada lampu seperti ini Pak. Masih gelap gitu. Masih gelap gulita.
Dan ya rumah temboknya kan tidak mungkin begini, terbuat dari ya kulit-kulit, pelepah-pelepah dan lain semisalnya. Jadi sehingga bacaan itu pun memang apalagi malam sepi sunyi ya terdengar keluar itu kan lebih nyaring, memang lebih dengar apalagi tengah-tengah malam. Dan ternyata mereka bertiga ini fa'akhadha kullu rajulin minhum majlisan yastami'u fihi wa kullun la ya'lamu bimakani sahibi. Jadi mereka bertiga itu ngambil posisi tempat masing-masing dari mana mereka mendengar bacaannya Nabi Muhammad. Tapi salah satu di antara mereka tidak ada yang tahu satu dengan yang lain. Jadi ternyata mereka tuh berangkat dari rumahnya masing-masing, bukan janjian. Kalau sekarang ada grup WA, ayo janjian. Enggak. Jadi mereka berangkat masing-masing dari rumahnya, cari posisi masing-masing, mendekati rumah Nabi itu, dan tidak ada satupun di antara mereka yang tahu satu dengan yang lain. Kan kalau tahu malu, Pak. Oh, petinggi Quraisy yang sering memusuhi Nabi Muhammad di siang harinya itu, malam-malamnya kok ngintip-ngintip baca Qur'annya Nabi Muhammad. Itu malu kalau seandainya ketahuan oleh yang lain. Fabatu yastami'una lah. Mereka itu berdiam diri untuk mendengar, menyimak bacaan Qur'annya Nabi. Hatta idza tala'al fajru tafarraqu. Sampailah fajar menyingsing atau datangnya fajar, baru kemudian mereka bergerak dari tempat masing-masing. Nanti kan bahaya kalau ketahuannya lain. Fajama'ahum at-tariq. Nah, ketika mereka jalan masing-masing itu, lah ketemu di tengah jalan. Ketemu. Fatalawamu. Nah, saling mencela mereka itu. Loh, kemana kah? Ayo. Artinya bisa mungkin bahasa kita musuh-musuh Muhammad tapi dengar-dengar sok-sok hebat masing-masing kedua ketiga-tiganya. Tapi ternyata ya sama saja mereka tersebut. Wa qala ba'duhum li ba'd. Salah seorang dari mereka ada yang berkata, la ta'udu, jangan kita ulangi atau jangan kalian ulangi, termasuklah dia sendiri. Falau ra'akum ba'du sufahaikum la awqa'tum fi nafsihi syai'a. Ini kalau seandainya orang-orang yang lain, orang-orang yang mereka sebut dengan safih, ya mungkin orang bodoh, ya maksud mereka ya masyarakat umum lah kira-kira begitu, mungkin gambaran bahasa sederhananya. Ini kalau kita ketahuan oleh masyarakat kita ini, bahaya kita ini, bahaya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan ulangi lagi loh ya. Janji loh ya. Summan sorofu akhirnya kemudian oke, yes. Kemudian mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Hatta idza kanat al-lailatu as-saniyah. Sampai pada malam berikutnya ada kullu rajulin minhum ila majlisi. Ternyata ya datang lagi Pak tiga orang itu ke tempatnya masing-masing. Ini udah diingatkan, tapi ternyata tidak tahu malu. Ya malam-malam kan gelap, tidak apa-apa. Fabatu yastami'una lah, sama mereka ambil posisi masing-masing, diam, mereka khusyuk mendengarkan. Batu itu kan bukan, ya batu kan keras, diem tok kan batu kan berasal juga kita sering menyebut kata mabit itu kan batu, mabit. Mereka diam mendengarkan dengan saksama. Hatta idza tala'al fajru tafarraqu, sama ketika fajar datang, nah mereka kemudian berpisah atau pergi dari tempat masing-masing. Lagi-lagi ketemu di jalan. Loh kemarin lo janjian nggak datang, nah, kamu juga loh. Akhirnya masing-masing di antara ketiga mereka itu ya sama saja. Dan akhirnya mereka berjanji lagi, sama seperti sebelumnya. Jangan kita ulangi lagi loh ya. Malu kalau ketemu yang lain, apalagi sampai masyarakat tahu. Hatta idza kanat al-lailatu as-salisah, sampailah pada malam yang ketiga, sama saja Pak. Akhadha kullu rajulin minhum majlisahu. Sama, mereka juga ternyata berangkat dari rumah masing-masing, cari tempat duduknya masing-masing dekat rumahnya Nabi. Babatu yastami'una lahu, sama mereka diam simak sama gitu dalam menyimak bacaannya Nabi ketika sholat malam. Hatta idza tala'al fajru tafarraqu, ketika fajar datang, nah kemudian mereka lagi berpisah, lagi-lagi ketemu lagi di jalan. Nah, ini kan sama-sama pembohongnya semuanya. Wa qala ba'dhum li ba'din, nah kemudian akhirnya mereka semacam ada salah seorang di antara mereka berkata, la nabrahu hatta nata'ahada alla na'ud. Wes gini, pokoknya kita tidak boleh bubar ini sebelum kita betul-betul bersumpah gitu, berjanji kita tidak akan mengulangi hal yang serupa. Kemudian fata'ahadu, akhirnya mereka berjanji dan bersumpah ala dzalik untuk tidak mengulangi lagi. Tsumma tafarraqu, barulah kemudian mereka
berpisah. Setelah memang betul-betul sampai ta'ahad, saling-saling berjanji dan bersumpah sedemikian rupa. Bapak Ibu, adik-adik yang kami muliakan, ini sudah selesai waktunya Pak. Alhamdulillah. Ini paling banyak sebetulnya yang bisa kita ambil hikmah dari kisah yang mungkin sederhana, tetapi paling tidak kita mengetahui ya memang Al-Quran itu kan bukan sembarangan kitab yang dibuat-buat oleh manusia, bukan begitu. Tapi memang ini buktikan bahwasannya itu adalah kalam Allah, perkataan firman Allah, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memusuhi Nabi bahkan sekalipun sebetulnya mereka itu sangat tertarik, sangat ingin mendengar bentuk ataupun ragam bacaan dari Al-Quran itu tadi. Ingin mereka dengar itu Pak. Cuman kadung nih, ya karena mungkin sudah memusuhi itu yang malu, akhirnya tetap mereka berupaya berikhtiar untuk mencari waktu. Nah, misalnya mereka ngambil waktu di malam hari. Ya, yang kedua, bagaimana kita yang betul-betul muslim ini tadi sejak lahir misalnya. Ini orang yang memusuhi Nabi saja masih tidak bisa melepaskan kemujizatan Al-Quran itu lagi. Nah, kira-kira kita yang sudah muslim sejak lahir ini jangan-jangan baca Qurannya setahun sebulan. Tahun sebulan, habis itu setahun sebulan lagi, 11 bulan hilang itu bacaan Al-Qurannya itu. Tidak mau dengar baca Al-Quran itu tadi. Nah, ini juga tidak akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu menikah, cuman ngobrol sama suami atau istrinya setahun sebulan toh. Selebihnya tidak ngobrol, tidak pernah ketemu, tidak mau nyapa dan seterusnya itu juga nggak akan memunculkan rasa cinta. Maka kalau ingin menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran, yang mau tidak mau kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada pesan di sini juga sebetulnya, mari kita terus belajar. Menyimak, mendengarkan itu kan bagian dari belajar. Terus belajar, kalau kita kaitkan dengan Iqra, wahyu yang pertama kali turun, nah kata Pak Usama itu, wahyu ini turun, betulnya itu kan baru pertama kali turun, dan belum ada Al-Quran sebelumnya itu, kan gitu. Tapi sudah disuruh membaca. Sehingga dalam menjalankan perintah Al-Quran itu tadi, membaca itu juga membaca dalam makna yang luas. Membaca Al-Quran sebagai kitab yang tertulis, wahyu Allah yang tertulis, tetapi semesta raya ini juga bagian dari ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Maka yang ketiga, kita ikhtiarkan diri kita juga keluarga kita untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak hanya mungkin tadi baca sudah bagus, coba ikhtiarkan untuk mentadabburi, memaknai bacaan-bacaan Al-Quran itu. Kalau bagi orang-orang yang mungkin lebih spesifik, akademisi dan semisalnya kayak Pak Usama dan kawan-kawan, itu bisa nanti juga melangkahkan kaki untuk mengintegrasikan antara sains dan Al-Quran itu tadi. Nah, dalam Muhammadiyah itu, kalau kita kaitkan dengan istilah ulama itu tidak hanya orang yang pintar ceramah di saya ini. Belum tentu ulama di depan ini, maksudnya berdiri di panggung itu belum tentu ulama. Ya penceramah iya, ulama belum tentu. Maka di antara pertama ulama itu adalah mereka yang memang punya kemampuan menguasai ilmu-ilmu tertentu, mendalami ilmu tersebut. Ilmunya itu bisa beragam, baik ilmu-ilmu yang turunan dari ilmu agama, fikih, tafsir dan macam-macamnya itu, maupun turunan dari ilmu-ilmu ayat yang kauniyah itu tadi yang diminta Allah itu Iqra gitu. Banyak ilmu biologi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, dan macam-macamnya itu. Tapi yang jelas usuluddinnya, dasar-dasar agama itu jangan sampai tidak tahu. Jadi mereka itu punya kemampuan usuluddin, dasar-dasar agama, masa sholatnya tidak tahu, baca Quran tidak tahu, cara bacanya dan lain-lainnya. Itu yang dasar-dasar itu memang wajib tahu, tetapi lebih dari itu mereka mengembangkan sesuai dengan kemampuan spesifik mereka masing-masing. Itu bagian dari kita juga membaca Al-Quran. Tadi Iqra-nya itu. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Yang kedua, ada banyaknya Pak. Nah, yang kedua yang maksud dengan ulama itu adalah mereka yang juga mempunyai kesalehan individual yang lebih dari yang lain. Dia bagus secara keilmuannya dalam berbagai mungkin bidang-bidang ilmu tertentu, tapi nakal, itu belum kategori ulama. Sholat tidak mau, berjamaah enggak,
Dan lebih spesifik lagi, dia memiliki keunggulan dari yang lain. Di antaranya misalnya, orangnya ya rajin sholat malam dibandingkan yang lain. Dia lebih memiliki kesalahan individual yang lebih dari yang lain. Itu juga masuk kategori ulama. Nah, yang ketiga, karakteristik ulama yang ketiga adalah dia juga ikut menjadi jantung masyarakat. Gitu. Artinya berperan aktif di masyarakat untuk memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Ketika dia tiada, orang mungkin rindu akan kehadirannya itu. Kalau dia ada, orang yang senangnya luar biasa. Tapi kalau dia ada, hari ini lagi, itu udah problem itu berarti. Kalau dia tidak ada, alhamdulillah ya Allah, kenapa nggak dari dulu dia berangkat? Jadi ini problem gitu. Tetapi dia menjadi jantung di masyarakat. Ini di antara tiga karakteristik ulama yang disebutkan dalam Muhammadiyah, terutama disampaikan oleh ketua dulu beliau adalah ketua Majelis Tarjih dan Tajwid pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Syamsul Anwar. Sekarang beliau sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, diantaranya membidangi di bidang tarjih. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sekilas info yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi berdasarkan cerita kisah itu tadi sekilas kami ingin menyampaikan kembali. Mari kita juga semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan berbagai macam caranya. Membaca biasa, mentadaburi, mencoba mengintegrasikan antara Al-Quran dan sains dan lain-lain sebagainya, karena kita punya prinsip keyakinan bahwasanya ayat-ayat qauliyah, Al-Quran dan hadis serta ayat qauliyah itu ada penciptanya cuma satu, qul huwallahu ahad. Mustahil antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu terjadi pertentangan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.